Ya. Pagi dah. Ya, pagi ya. Ya. Selamat berdoa. Iya. Ya duduk sini aja deh. Sepi. Mana apa? Penuh. Udah, mepet aja sini ya. Duduk. Nah, kan enak. Yuk ya. Sini, geser. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara kita semua. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu deh ya. Nama saya Bapak Abar. Ya. Dan yang timur ya. Terima kasih kepada kepala rombongan dari mana? Para menyaksikan jauh ya. Putih ya. Jadi monumen Pancasila Sakti di sana juga ada monumen jadi ya. Adanya di Mabes TNI di sana. Monumen di bawahnya monumen Pancasila Sakti. Di sana ada monumen Seroja, Trikora ya. Di sana kemudian monumen NKRI ya. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sana bisa dikunjungi oleh adik-adik ya, karena adanya di dalam Mabes TNI. Kemudian di sebelah kiri itu ada Taman Mini Indonesia Indah. Di situ juga ada museum ya, museum keprajuritan di sana tentang sejarah apa? Sejarah kerajaan dulu ya. Kemudian di belakang itu ada Halim Perdana Kusuma, tempat pesawat terbang ya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober karena itu lapangan itu bersejarah ya, yang digunakan oleh Mabes Indonesia setelah membunuh para jenderal-jenderal kita yang ada di rumah kenegaraan itu, kemudian melarikan diri setelah mayatnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian melarikan diri ke arah utara, di sana ada Halim Perdana Kusuma ya, kemudian dijaga oleh pasukan LPKAD. Kemudian di sebelah timur itu ada Pondok Gede, kemudian dibatasi oleh Sungai Sunter. Sungai Sunter itu tempat mandinya para PKI dan Jerwani para ya pemuda rakyat api yang pada setelah menculik pada jenderal-jenderal kita berlatih di Desa Lubang Buaya, kurang lebih 7.000 orang ya, dibina dan dididik untuk menjadi Partai Komunis Indonesia di Desa Lubang Buaya ini. Kemudian sungai itu yang berbentuk lubang, kemudian yang berbentuk buaya, kemudian ditemukan oleh Pangeran Sarip ya, sepuh kita yang ada di Desa Lubang Buaya ini. Kemudian dinamakan apa? Desa Lubang Buaya. Bukan ada buayanya ya sini ya. Buayanya buaya nah, di Partai Komunis Indonesia ya. Kemudian monumen Pancasila Sakti terletak di Desa Lubang Buaya, kelurahannya Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ya. Jadi monumen Pancasila Sakti terletak di Desa Lubang Buaya, kelurahannya Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jadi monumen Pancasila Sakti dibangun pada tahun tahun 1967 ya. Jadi monumen Pancasila Sakti dibangun pada tahun 1967. Gagasan oleh Pak Harto ya. Nah, yang menggagas membuat monumen itu Pak Harto ya. Karena Pak Harto setelah menempas G30 PKI, kemudian Pak Harto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1967, kemudian membuat monumen Pancasila Sakti ya. Kemudian diresmikan oleh Pak Harto pada tahun 1972 ya. Jadi monumen Pancasila Sakti tadi dibangun 67, kemudian diresmikannya pada tahun 1972 ya. Sudah?
Kemudian tujuannya dibangunnya monumen Pancasila Sakti untuk mengenang ya, jelas itu. Tujuannya untuk dibangunnya monumen Pancasila Sakti untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi, untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang mempertahankan, untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang mempertahankan bangsa dan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuannya dibangunnya monumen Pancasila Sakti ya. Kemudian yang tujuan yang kedua ya, oleh dunia internasional ya, tujuannya dibangunnya monumen Pancasila Sakti buat cermin perjuangan bangsa Indonesia diakui oleh dunia internasional ya. Yang ketiga tujuannya ya, untuk mempererat jiwa korsa, tujuan yang ketiga ya, untuk mempererat jiwa korsa terhadap api kita ya. Semuanya yang keempat untuk belajar diri ya, secara langsung adik-adik menyaksikan tempat kejadian terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 1 November 45. Tujuannya dibangunnya monumen Pancasila Sakti. Kemudian terjadinya pemberontakan PKI di Indonesia terjadi 2 kali ya dia. Jadi pemberontakan PKI di Indonesia terjadi 2 kali ya. Yang pertama ya, pemberontakan pertama pada tanggal 18 September, pemberontakan pertama pada tanggal 18 September 1948. Para jenderal juga menemani menggunakan untuk rapat-rapat persiapan pemberontakan. Pasukannya pasukan Pasopati ketika saya itu terakhir, pasukan kader-kader pimpinan Kapten Suradi, ada abang dan pemerintah. Ketika lampu pedoman, bayang yang ditempel balai yang depan sama nih. Oh ini nih balai kamar. Kemudian ini bertemu dengan pasukan PKI ya, sopirnya Pak Momor. Kemudian ini dirampas oleh PKI Pak Momor untuk turun, diikat tangan, dibuang di jalan.
Kemudian ini untuk membawa Brigjen jahitan-jahitan dengan polisi Sudirman di jalan Iskandar. Kemudian sama-sama dibawa ke Desa Rumah Buaya ini untuk dimasukkan ke dalam sumur tua ya. Kemudian Pak Ketman hanya duduk di sebelah rumah tadi di pohon besar. Pak datang ke Perdana Kusuma karena sudah sore hari jam 18.30 Pak Ketman kembali sini. Ada Saya capek betul. Ada yang mencari jejak para jenderal kita di sumur. Kemudian Pak Ketman menunjuk pengangkatan jenazah dilanjutkan tanggal 4 Oktober ya. Sampai di sini deh dapat sendiri ini dipimpin oleh Musa ya pada tanggal 18 September 1948 ini dipimpin oleh Musa dan ini Madiun. Ini juga penghubungan terhadap bangsa kita sendiri ya, agar juga kita masuk Indonesia. Kemudian ini penggalian dan pengangkatan jenazah yang dilakukan di Jakarta di Desa Surabaya, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang
ulang menjadi modelnya ini nanti digunakan oleh Pak